Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5. Anak-anak semua, bagaimanakah kenampakan alam Indonesia yang terlihat dari gambar-gambar ibu tersebut? Apa saja kegiatan ekonomi penduduk Indonesia jika dilihat dari gambar-gambar itu? Apakah keadaan alam suatu negara berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi penduduknya? Ya, jawabnya ya. Keadaan alam wilayah Indonesia sangat beragam. Ketinggian muka bumi berbeda-beda mulai dari wilayah dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, danau, dan rawa. Bagaimana dengan negara-negara ASEAN? Bagaimanakah keadaan alam negara-negara ASEAN? Ayo kita pelajari berikut ini. Pertama yaitu negara Malaysia. Negara Malaysia terdiri atas 13 negara bagian yang dikepalai oleh sultan dan bangsawan. Wilayah Malaysia terbagi menjadi Malaysia bagian barat di Semenanjung Malaka dan Malaysia bagian timur di Pulau Kalimantan bagian utara. Malaysia beriklim tropis. Gunung Kinabalu adalah puncak tertinggi wilayah Malaysia bagian timur. Secara umum, Singapura memiliki iklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Singapura berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Puncak tertingginya adalah Bukit Timah. Wilayah Filipina beriklim tropis. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar daratan di Filipina adalah daerah bergunung. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo yang berada di Kepulauan Mindanao. Thailand mempunyai iklim tropis dan subtropis. Di daerah tengah merupakan daerah yang sangat subur, tempat mengalirnya Sungai Chao Phraya, sungai terpanjang di Thailand. Thailand dikenal sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena banyak menghasilkan beras. Sementara itu, gunung tertingginya yaitu Gunung Doi Intanon yang memiliki ketinggian 2.594 meter dari permukaan laut. Secara umum, wilayah Brunei Darussalam beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Bentuk daratan Brunei Darussalam sebagian besar merupakan tanah datar dan perbukitan rendah. Tempat tertinggi adalah Gunung Pagon. Sungai yang mengalir yaitu Sungai Brunei dan Sungai Belait. Minyak dan gas bumi menjadi sumber penghasilan negara terbesar di Brunei Darussalam. Vietnam mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Di daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara, di mana Sungai Mekong ini mengalir melalui negara Laos, Kamboja, dan Vietnam. Teluk yang terkenal di Vietnam yaitu Ha Long Bay. Nah, selanjutnya negara Myanmar. Myanmar beriklim tropis. Wilayah Myanmar terdiri atas 3 daerah pegunungan. Puncak tertinggi berada di Gunung Hakakaborazi. Sungai Irrawaddy merupakan jalur transportasi air yang utama di Myanmar. Selanjutnya, Laos. Iklim di Laos adalah tropis. Laos dialiri oleh Sungai Mekong. Puncak tertinggi di Laos yaitu Gunung Pho Bia. Negara ini terletak di daratan kelompok Indochina yang tidak memiliki pantai dan batas laut, sehingga Laos juga terkenal dengan sebutan tanah terkunci. Yang terakhir yaitu negara Kamboja. Wilayah Kamboja beriklim tropis, serta memiliki musim penghujan dan musim kemarau. Dataran rendah berada di sekitar Tonle Sap atau danau besar dan Sungai Mekong. Dataran tinggi dan pegunungan terdapat di sebelah barat hingga pantai. Puncak tertingginya yaitu Gunung Phom Nom Aural.
Dan anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah lihat kan patung Merlion yang ada di Singapura? Ya, patung dapat dibuat dari bahan keras dan lunak. Salah satu bahan lunak yang digunakan untuk membuat patung adalah tanah liat. Dan bahan kerasnya terbuat dari kayu, batu, dan marmer. Bagaimana cara membuat patung? Ya, terlebih dahulu kita merancangnya. Langkahnya yang pertama yaitu kita membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Biasanya sketsa menggunakan pensil. Yang kedua, kita memilih alat dan bahan. Bahan membuat patung ada bahan lunak dan bahan keras. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Teknik pembuatan sesuai dengan bahan, misalnya bahan lunak dengan teknik membusir dan mencetak. Anak-anak, berikut ini adalah contoh patung yang terbuat dari tanah liat ya. Kita bisa berbuat berbagai macam bentuk patung yang berasal dari tanah liat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas keadaan alam Indonesia dan keadaan alam negara-negara yang ada di ASEAN. Serta kita juga sudah membahas mengenai cara membuat patung. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.